Dalam video ini kita akan membahas mengenai Project Processing Form. Jadi Processing Form itu adalah sebuah class yang universal. Universal itu maksudnya bisa digunakan di project yang lain lagi, yang berbeda-beda gitu, lebih dari satu project. Jadi dia untuk membantu project yang menggunakannya. Ya, universal yang berguna untuk menampilkan form sedang memproses ketika melakukan suatu method yang makan waktu. Seperti misalnya file proses ya, saving, loading, seperti itu. Kemudian HTTP request, misalnya dia ngambil credential dari server gitu, itu kan makan waktu beberapa detik. Nah nanti si kelas ini akan menampilkan sedang proses gitu, processing form. Jadi project yang menggunakan kelas ini tidak perlu membuat form loading lagi atau form processing lagi. Oke, kita akan masuk ke code-nya. Nah ini code dari class processing form. Di sini penggunaannya adalah, nah di sini saja nih, static void execute. Jadi method static execute. Kita tidak menggunakan kelas ini untuk membuat objek karena di sini private ya konstruktornya. Jadi tidak bisa digunakan konstruktornya. Kita hanya menggunakan ini saja, method execute. Nah, method execute ini ada 3 overload. Perbedaannya adalah parameter actionnya. Action ini method ya yang akan di-passing ke sini. Nah, yang pertama tidak pakai parameter dan tidak mengembalikan nilai. Semua action tidak mengembalikan nilai ya. Yang kedua ini actionnya menerima parameter string, 1 buah. Parameternya di input di sini. Oke, nah yang ketiga adalah parameter integer yang dia terima 1 buah. Di inputnya di sebelah sini, sama kayak yang string ya. Oke, jadi ada 3 overload. Sebenarnya bisa dibuat banyak overload, tapi nanti saja ketika dibutuhkan. Nah, cara penggunaannya misalnya di sini nih. Saya punya method add campaign. Jadi ini untuk menambah ke database. Nah, kita ketika ada save button campaign gitu ya, kita nge-save, menambahkan ke database, itu dia akan melakukan processing form titik execute. Karena ini static jadi langsung dipanggil ya, tidak pakai objek gitu. Execute, lalu di sini message-nya. Saving campaign, please wait a moment. Lalu panggil metodenya add. Di sini metodenya add. Nah, dia akan melakukan proses di sini, proses apapun lah ya. Dalam hal ini proses add ke database, bisa juga yang lain. Nah, ketika ini dijalankan nih, selama add-nya masih proses, katakanlah 2 detik atau 5 detik atau 10 detik, si execute ini akan menampilkan form ini nih. Nah, seperti ini. Sedang menyimpannya ini nanti diganti dengan teks yang ada di sini. Saving campaign, please wait a moment. Oke, munculnya seperti ini, dia muter-muter. Kita kembali ke class processing form. Di sini ada apply shadows ya. Di konstruktornya apply shadows itu adalah bayangan si form tersebut. Jadi kalau form tersebut dipanggil di atas form lain, kalau tidak pakai bayangan itu akan nggak kelihatan gitu. Jadi seperti ada kotak aja di atas form yang lain. Tapi kalau pakai bayangan itu kelihatan ada form lain yang muncul di atas form yang memanggilnya. Jika dibutuhkan, nanti kita akan bisa membuat method execute yang lain, overload yang lain, misalnya menggunakan di sini func gitu. Func itu dia menghasilkan return, atau misalnya kita gunakan action yang menerima beberapa parameter. Misalnya di sini ada string, lalu setelahnya ada integer. Nah, string dan integer nanti di belakang di sini. Nanti ini akan dipanggil ke method start di sini. Kita lihat di sini start ya. Nah, start ini dia akan show dialog form ini. Gitu. This show dialog, di atasnya owner. Owner ini adalah, kita lihat di sini nih, application open forms yang paling akhir, yang sedang aktif. Jadi dia akan ada di atasnya sebagai ownernya. Oke, begitu mengenai class processing form. Terima kasih, semoga bermanfaat.